Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Unika Mendekristi Kaseke. Jadi di sini saya akan membuat tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat tugas video cerpen. Lanjut ke video. Cerpennya berjudul Kursi di Ujung Lorong. Setiap sore selepas kuliah, Mauren, mahasiswi semester 5 jurusan keperawatan di Universitas Negeri Sentosa, datang ke Panti Jompo, tempatnya menjadi relawan paruh waktu. Ia berasal dari keluarga sederhana di pinggiran kota dan tinggal sendiri di kos dekat kampus. Meski hidupnya tidak mudah, ia dikenal sebagai sosok yang tekun dan penuh empati. Dia itu adalah tipe orang yang lebih suka mendengarkan daripada banyak berbicara. Awalnya, menjadi relawan bukan sepenuhnya karena panggilan hati, tapi karena kebutuhan. Bayaran relawan memang kecil, tapi cukup untuk bertahan hidup di kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Di lorong paling ujung, dekat jendela yang selalu menghadap matahari terbenam, duduk seorang kakek tua dengan wajah dingin dan tatapan kosong. Namanya Pak Wiryo. Ia hampir tidak pernah berbicara, tidak pernah tersenyum, hanya duduk dan memandangi taman kecil di luar sana. "Sudah makan, Pak?" tanya Mauren seperti biasa. Pak Wiryo tak menjawab, hanya mengangguk pelan, selalu begitu. Awalnya Mauren menganggap tugas merawat Pak Wiryo adalah paling membosankan, tapi entah sejak kapan ia mulai terbiasa. Kadang ia membaca buku di samping kursi tua itu, kadang ia hanya diam menemaninya dengan harapan kehadirannya itu berarti sesuatu. Beberapa minggu berlalu. Setiap kali Mauren datang, Pak Wiryo tetap diam. Tapi kali ini ada yang berubah. Ia mulai memandang Mauren lebih lama. Kadang bibirnya bergerak sedikit, seolah hendak berbicara, tapi tak pernah jadi. Sampai suatu sore, "Aku dulu dosennya," gumamnya pelan. Mauren terkejut bukan main. Itu kalimat pertama yang didengarnya. Ia menoleh cepat, lalu tersenyum dan bertanya, "Di kampus mana, Pak?" "Di tempatmu kuliah," jawab Pak Wiryo. Dek, Mauren baru sadar. Nama belakang Pak Wiryo adalah Wiryo Atmadinata, tertulis di salah satu gedung fakultasnya. Ia dosen besar, tapi kini duduk sendiri di ujung lorong sepi. Hari-hari berikutnya, Mauren mulai mendengar cerita-cerita singkat dari Pak Wiryo tentang idealisme, tentang mahasiswa zaman dulu, dan tentang kehilangan. Ya, rupanya Pak Wiryo kehilangan keluarganya dalam sebuah kecelakaan. Dan sejak itu, ia memilih menepi dari dunia. Mauren tak lagi menganggap tugas itu sekedar kerja. Ia datang dengan sukarela, ia belajar banyak dari diamnya Pak Wiryo, dari tatapan senjanya, dari pelan suara yang mulai keluar satu persatu. Namun, tak ada yang abadi. Pada suatu sore yang mendung, Mauren datang seperti biasa, tapi kursi itu kosong. Pak Wiryo sudah tiada. Ia diam di kursi itu cukup lama. Ada rasa hampa, seperti kehilangan sesuatu yang belum sempat benar-benar dimiliki. Di meja kecil, di samping kursi, ada amplop putih bertuliskan, "Untukmu, Mauren." Tangannya gemetaran sambil membukanya. Surat itu berbunyi, "Mauren, aku tak pernah menyangka di sisa hidupku yang sunyi ini, Tuhan masih mengirimkan teman duduk yang hangat untukku. Kamu tidak banyak berbicara, tapi kamu hadir. Dan itu cukup. Aku pernah kecewa pada generasi sekarang, pada mereka yang hanya peduli pada nilai, bukan nilai hidup. Tapi kamu mengubah itu. Aku ingin kamu terus belajar. Di dalam amplop ini ada surat warisan kecil. Aku tak punya siapa-siapa lagi, tapi aku tahu kamu akan membawa ilmu ini lebih jauh. Wiryo Atmadinata." Di dalam amplop itu juga ada beasiswa penuh atas nama Mauren untuk menyelesaikan kuliahnya hingga lulus, termasuk biaya hidup. Mauren berdiri dari kursi di ujung lorong itu. Ia menatap jendela tempat senja sering menetap dan menangis terharu. Bukan sekedar bayaran, bukan sekedar tugas. Ia telah belajar arti kehadiran, nilai dari diam, dan harga dari kepedulian yang sederhana. Kadang,
Yang mengubah hidup kita bukan kata-kata besar, tapi kehadiran kecil yang tulus di kursi di ujung lorong. Cerpen Kursi di Ujung Lorong ini mengajarkan kita bahwa kehadiran yang tulus, sekecil apapun, bisa mengubah hidup seseorang. Dan bahwa kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih akan kembali sebagai berkat di saat yang paling tidak kita duga. Oke teman-teman, gimana nih cerpen buatan saya? Bagus atau enggak? Bagus dong ya. Bagus dong ya. Semoga cerpen saya ini dapat menginspirasi dan dapat memberikan pesan serta makna yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian tugas video dari saya. Sampai jumpa di tugas video selanjutnya. Goodbye.